Pemirsa sekalian, kita saat ini berada di Desa Gegesik Lor, di mana pada saat ini sedang dilangsungkannya acara pentas seni. Kira-kira sampai sejauh mana Pak Edi mengelola dalam seni di daerah Gegesik ini, Pak? Di Gegesik itu banyak sekali potensi yang tidak tergali sama sekali. Tapi dengan adanya paguyuban kita kan menggali potensi-potensi daripada anak muda, dari pelajar juga, dari orang tua. Kita kumpulkan menjadi satu. Seperti hari ini kan terkumpulnya dalang-dalang, semua dalang berkumpul dalam satu adegan Mapak Sri. Itu kan melibatkan banyak dalang, bukan satu dalang. Penarinya juga dari SMP, TK, SD, SMA, dan tokoh masyarakat yang lain. Dia mencintai budayanya sendiri. Tapi dalam pemerintah itu fasilitasi untuk memfasilitasi mereka itu sangat kurang, Pak. Jadi dengan adanya paguyuban, kita merakam, membangun sedikit demi sedikit agar bisa menjadi maju. Betul. Nah, harapan Pak Edi seperti apa kira-kira untuk Gegesik ini dijadikan sebagai tempat kampung seni misalnya ya, seperti kalau di Bandung kita lihat ada Saung Angklung dengan Pak Ujo Nalagenanya ya Pak ya. Nah, kira-kira di Gegesik ini harapan Pak Edi seperti apa? Semua termotivasi, artinya dari semua seni, semua kerajinan, semua yang berhubungan dengan seniman itu muncul, sehingga Gegesik tercipta sebagai kampung seni yang juga nantinya menaikkan ekonomi, tentunya infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga seni itu dapat dinikmati orang banyak, bukan hanya daerah luar, bahkan daerah asing. Betul. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah mendengar ya dengan apa yang Pak Edi inginkan, cita-citakan juga. Oke, kita kembali ke Pak Nono. Nah, Pak Nono sendiri sebagai ketua daripada pelaksanaan kegiatan pentas seni ini. Kira-kira harapan apa, seperti apa Pak Nono? Untuk membangun suatu daerah, kebanyakannya orang sudah pandai untuk memproduksi, tapi kelemahan kita kebanyakan itu untuk pemasarannya. Nah, mungkin salah satu wahana pentas ini adalah untuk memasarkan ya kapasitas ataupun juga kreativitas para seniman. Ya, sekarang seniman kita harus kita akuin banyak sekali tantangan ataupun desakan ya dari seni modern, pasti akan hal itu. Jadi menurut saya untuk memasarkan teman-teman seniman kita harus bikinkan satu event. Kita target setahun sekali, sebulan sekali, kalau bisa seperti tadi yang Bapak bilang, bisa sehari, setiap hari, seperti itu Pak. Kita tadi begitu banyak sekali mendengar dapat cerita dari Pak Edi maupun Pak Nono dengan keinginannya untuk mengembangkan seni budaya di Cirebon. Jadi ketika kita berbicara budaya, kita tidak berbicara tentang Kota Madia dan kabupaten. Maka dari itu, khalayak pemuda-pemuda Cirebon ataupun rekan-rekan di organisasi semuanya, mari kita bersama-sama galakan dan cintai budaya Cirebon itu sendiri. Dengan dibukanya jalan tol Cipali, dengan tidak lepas daripada investor yang masuk maupun pendatang, Cirebon jangan hanya menjadi kota transit, tapi menjadi kota tujuan wisata. Pemirsa sekalian, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Gegesik, dan kebetulan di samping saya ini Pak Kabid Disbud Padpora sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Nah, saya mau menanya kepada beliau, kira-kira sampai sejauh mana Bapak selaku Kepala Bidang di Kebudayaan mengapresiasi kegiatan seperti ini, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari bidang kebudayaan membina daripada seniman-seniman yang ada di Gegesik ya. Gegesik jadikan satu kawasan seni ya, kawasan seni, desa seni ya, yang mana masyarakat ini antusias dan
banyak seniman-seniman yang ada di Gegesik. Bukan saja tari-tariannya saja nih Pak Edi, Betul. tapi juga ada seni lukis kaca, pahat, dan kesan-kesan yang lainnya. Tapi harapan kami langkah-langkah ke depan dari pemerintah itu apa yang disampaikan Pak Edi, bahwa Nayaga hampir punah. Betul. Sehingga kami perlu menggali Betul. dengan mengadakan satu kegiatan, yaitu festival karawitan. Nah, betul Pak. Gegesik ini kan banyak sekali seniman-seniman ya Pak ya. Kira-kira ada nggak sanggar yang dibuat oleh pemerintah yang khusus untuk para penari ataupun nayaganya Pak, kira-kira Pak? Kami melakukan revitalisasi ya. Betul. Boleh katakan sudah berjalan. Iya. Ini akan kami dorong dan kami support. Betul. Mudah-mudahan secara legalitasnya sanggar-sanggar ini mempunyai payung hukum. Iya, betul. Dan legalitas daripada sanggar itu, karena sekarang ini kita kaitan dengan aturan yang ada, Betul. bahwa di dalam pembinaan ataupun memberikan satu bantuan itu bukan berarti sekarang tidak lagi berbentuk benda. ataupun fisik, Iya. tapi berbentuk kegiatan. Mudah-mudahan ke depan Gegesik punya semacam sanggar, semacam tempat untuk tujuan. Ya. Misalnya taruhlah para wisatawan datang kemana nih kita? Nggak mungkin kan ke tiap rumah-rumah, tentunya datangnya ke sanggar. Sanggar yang didirikan oleh pemerintah daerah. Seperti itu Pak, kira-kira harapan. Ini satu program unggulan kami bahwa di Jipora membuat event seperti ini dan diharapkan ada sanggar yang siap kunjung. Nah, betul. Seperti itu kira-kira harapan. Itu ada ya. Kami harapkan seperti itu. Harapan kita semua, Gegesik menjadi daerah lingkung seni, daerah para seniman ataupun para budayawan bisa mengapresiasikan kreativitasnya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Pak Yanto selaku Kabid dari Kebudayaan, mudah-mudahan ke depan Gegesik ini bisa menjadi kunjungan para wisatawan yang akan melihat sampai sejauh mana seni dan budaya yang ada di Cirebon.